Assalamualaikum, marhaban kadaslar, kembali lagi di Sahabat Erdogan Podcast, sahabat menginspirasi. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Vicky Alianto. Dan sekarang hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman, Bang Vicky Rodia. Marhaban. Sehat Bang Vicky? Alhamdulillah, gimana sehat? Vicky Abi, gue panggil Vicky Abi ya? Oke, Vicky. Ngomong-ngomong, nama kita sama nih. Jadi Vicky, gue Vicky sebenarnya, ya. tapi gue panggil Vicky juga sama. Oke, kalau gitu. Iya, jadi teman-teman, kita hari ini kehadiran Bang Vicky Rodia. Beliau adalah salah satu alumni Universitas di Turki. Kalau boleh tahu kampus apa Bang namanya? Nama kampusnya Kastamonu University. Kastamonu University di kota Kastamonu. Oke. Kayak, kalau di kita apa ya? Yang kampusnya nama kotanya? Mungkin ini kalau di Jakarta ada UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Ya, mirip-mirip. Berarti bisa dibilang kampus negeri Bang ya? Kampus negeri, betul. Kastamonu University. Ya, baru 7 tahun lah. 7 tahun, baru 7 tahun 7 tahun teman-teman. Tunggu, harus diperjelas nih, 7 tahun itu tinggal di Turki, kuliahnya 7 tahun dong. Kalau boleh tahu ambil jurusan apa tuh Pak? Dulu ambil jurusan ilahiyat namanya. Ilahiyat di jurusan agama lah. Jadi syariah. Tapi ilahiyat sebenarnya makna aslinya itu kan ilmu ketuhanan, ilmu filsafat ketuhanan, ilmu kalam. Tapi sekarang ilahiyat di Turki itu jadi ilmu syariah ya, karena hampir semua ilmu tentang ilmu agama Islam terutama itu dimasukin ke fakultas ilahiyat. Seperti UIN dengan ada fakultas usuluddin, fakultas dakwah, fakultas tarbiyah, tapi semuanya dia di satu fakultas kalau di sana. Gitu. Nah, fakultasnya fakultas ilahiyat. Fakultas ilahiyat. Wah, ini kalau dibahas bisa jadi satu. Bisa nanti kita bahas. Teman-teman, ini baru openingnya aja udah berbobot nih. Kalau kata anak zaman sekarang daging semua nih. Iya. Semua udah kata bahasa Turki mah. Et itu daging. Daging. Et. Bukan it. Kalau it kan makan bahasa Inggris. Ini et. Et. Oke. Et itu daging. Keren. Iya nih Bang Vicky Rodia. Hari ini kita mau ngebahas tema yang agak sedikit serius nih. Apa tuh? Serius banget. Bisa dibilang serius banget, tapi enggak lah. Kita akan membawakan podcast Sahabat Erdogan ini sebagai podcast yang gampang dicerna gitu oleh anak-anak muda. Tadiannya apa? Menginspirasi ya? Sahabat menginspirasi. Mantap. Jadi kita ngobrol sambil menginspirasi. Betul dong, harus. Jadi Bang Vicky, kita mau ngebahas sosok Presiden Recep Tayyip Erdogan nih. Recep Tayyip Erdogan. Iya, betul. Yang mana ini sosok presiden bisa dibilang hampir seluruh benua kali ya, dari Eropa, Asia hingga Afrika kayaknya tahu deh nama Presiden Recep Tayyip Erdogan. Bisa kita lihat waktu kemarin beliau memenangkan pemilu. Selebrasi pemenangannya itu nggak cuma di Turki. Betul. Bahkan sampai Afrika, Eropa, Amerika, bahkan Amerika dan Indonesia. Yang mana dulu teman-teman Sahabat Erdogan pernah bikin acara syukuran syukuran kemenangan Presiden Erdogan. Kalau masa dihadiri dubes juga kan? Betul, dihadiri sama duta besar duta besar Turki untuk Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman komunitas Sahabat Erdogan. Iya, jadi gini Bang, kan orang bertanya-tanya ya, ini sosok Presiden Erdogan itu seberapa hebat sih gitu, kok bisa dikenal sama semua orang, bahkan sampai ada komunitas fans clubnya gitu di Indonesia gitu. Sementara presiden siapa ya, misalnya let's say di Amerika Presiden Trump, nggak ada tuh sahabat Trump Indonesia gitu. Atau sahabat Presiden Joe Biden gitu. Atau mungkin bahkan Putin juga. Belum ada tuh, kayak saya belum pernah dengar tuh sahabat Putin Indonesia. tapi Recep Tayyip Erdogan ada loh fans clubnya. Nah, makanya teman-teman banyak yang penasaran nih. Memang Presiden Recep Tayyip Erdogan itu bisa sefenomenal itu gitu ya, bisa dikenal seluruh dunia. Emang apa sih yang membuat beliau bisa menjadi sosok yang demikian gitu? Ya, gini Vicky, kalau saya melihat Presiden Recep Tayyip Erdogan ini punya satu karakteristik yang mungkin dimiliki oleh beliau, dan ya banyak juga pemimpin yang punya karakteristik itu. Cuma beliau punya satu nilai yang namanya karismatik. Jadi beliau sebagai pemimpin, sebagai leader, terus public speakingnya. Kalau Mas Vicky Abi pernah dengar ya, beliau tuh kalau public speaking itu
didengar semua orang gitu. Orang tuh terpesona, tersihir itu dengan keahlian public speakingnya. Betul. Terus juga beliau populer. Jadi beliau dikenal sebagai dari masyarakat Turki sebagai pemimpin gitu, sebagai orang yang sanggup memimpin mereka. Jadi kalau sedikit ke belakang ya, di Turki itu dikenal, bangsa Turki ya terutama itu mengenal namanya sistem meritokrasi. Jadi kepemimpinan itu dipilih bukan berdasarkan darah, tapi berdasarkan kemampuannya. Sudah teruji. Jadi dia laik atau cocok jadi pemimpin. Betul. Itu beda sama negara-negara Eropa yang dulu masih menganut sistem autokrasi yang masih autokrat lah, autokrat yang memimpin, masih ada percaya trah dari raja masa lalu yang membuat jadi pemimpin. Tapi bangsa Turki itu dari dulu, terutama dia senang memimpin pemilih yang teruji. Jadi nggak sembarangan. Kamu mentang-mentang anak raja nggak bisa jadi pemimpin. Jadi kamu harus terbukti dulu, sudah teruji pernah jadi pemimpin. Dan Erdogan itu berhasil membuktikan itu kepada rakyat Turki. Jadi sebelum jadi Perdana Menteri, jauh ke belakang ya kita bahas, misalnya dia pernah jadi gubernur Istanbul. Sebelumnya lagi pernah jadi bupati, kepala distrik itu apa? Bukan wali kota ya? Distrik itu wali kota ya? Mungkin wali kota ya. Wali kota, calon wali kota Beyoğlu namanya. Distrik Beyoğlu, dia calon wali kota di sana. Lalu naik jadi wali kota, jadi gubernur Istanbul. Lalu naik lagi jadi Perdana Menteri. Nah, itu perjalanan politiknya itu yang membuat dia dipercaya oleh masyarakat. Berarti Erdogan ini kalau orang-orang di Indonesia mengenal sosok Erdogan baru sekitar tahun-tahun 2010 ke atas kali ya. Betul. Apalagi ketika ada dulu ketika Presiden Erdogan tuh pernah ngomong di depan Shimon Peres ya saat itu. Nah, kayaknya di situ titik di mana orang-orang Indonesia tuh mengenal Presiden Recep Tayyip Erdogan. Padahal kalau di Turki, orang Turki udah mengenal beliau dari semenjak beliau masih menjadi kepala distrik. Betul, gitu ya. Dari kepala distrik di sana di Istanbul. Jadi salah satu kejadian yang membuat dia dikenal di internasional, yang kontroversial ya. Yang menurut kita ini fenomenal ya, yaitu kejadian di Davos. Di Davos Summit itu kan perkumpulan ekonomi ya, perkumpulan summit soal bahas ekonomi, semua kepala negara di sana. Beliau tiba-tiba tanpa ada persiapan, tiba-tiba dia menunjuk telunjuknya kepada Shimon Peres dengan one minute namanya kan, one minute ya, kejadian 1 minute gitu. Betul. Beliau gimana bisa berdiri menantang Israel dalam tanda kutip di kejadian Davos itu begitu. Davos betul. Memang luar biasa ya, dan di Indonesia cuplikan video tersebut tuh sangat viral tuh Bang. Sangat viral karena belum ada yang berani. Betul. Hatta artinya kita ya Indonesia yang biasa mengutuk Israel gitu. Betul. Mengutuk Israel atas agresi Gaza, mengutuk Israel atas agresi di Al-Quds misalnya. Tapi kita presiden kita gitu ngomong langsung ke Perdana Menteri Israel Shimon Peres belum ada sampai hari ini belum ada. Walaupun ya Erdogan makanya jadi itulah salah satu nilai yang membuat orang Turki itu senang, bangga. Ini pemimpin saya loh, ini leader saya. Biasa teman-teman. Itu. Iya, makanya nggak heran ya ketika banyak yang bilang, ada yang bilang gini Bang Vicky, Presiden Erdogan ini nggak pernah kalah pemilu. Gitu ya. Karena yang tadi Bang Vicky bilang ketika beliau mencalonkan sebagai kepala distrik, terus gubernur Istanbul, kemudian Perdana Menteri hingga presiden, berarti total sudah berapa periode itu Bang? Sudah 10 kali pemilu. 10 kali pemilu. Dia nggak pernah kalah. Luar biasa. Dan kalau presidensial 3 kali. Ini yang periode ketiga. Betul. Luar biasa. Ada istilah kalau bahasa Turki, ada orang ini saya baca video beberapa hari lalu, pekan lalu lah. Jadi dia bilang terlepas saya nggak suka Erdogan atau tidak, dia itu seçim canavar bahasa Turkinya. Jadi dia itu monsternya pemilu. Jadi tidak pernah merasakan kekalahan dari pemilunya. Sejelek apapun kondisi waktu itu, mungkin nggak usah jelek ya, sekurangnya kondisi waktu itu, dia tetap bisa mengambil hati masyarakat, mengambil suara masyarakat, dan bisa memenangkan pemilu. Itu kelebihan beliau. Apalagi kita tahu ya di periode yang terakhir nih Bang Fik, sebelum pemilu itu kan banyak kejadian yang bisa dibilang cukup dramatis. Betul. Bisa kita sebut ada bencana gempa,
Iya kan? Inflasi juga. Inflasinya sampai berapa puluh persen tuh? Sampai 80%. 80%. Terakhir dari statistik YOIKA. Luar biasa, Bahkan statistik yang swasta bisa 170%. Itu rilis dari swasta. Swasta. Ini yang 80% ini statistik BPS-nya sana. Rilis dari BPS atau rilis resmi dari pemerintah. Iya. Gitu ya. Cuma kalau ada yang lihat sampai 171% bahkan inflasinya itu. Luar biasa teman-teman. Ini menunjukkan bahwa dia itu orang memilih dia bukan karena apa ya? Bukan karena senang saja, tapi dia percaya betul bahwa Erdogan ini adalah penyelamat gitu. Karena Erdogan memang ditulis di buku Erdoganisme nih kalau teman-teman baca ya. Ditulis di sini. Jadi Erdogan itu karya Bang Bernardo. Nanti teman-teman bisa baca. Di sini ditulis bahwa Erdogan itu berhasil menciptakan sebuah visi, sebuah angan-angan dalam tanda kutip utopis, tapi berisi sebuah harapan atau janji suatu bangsa bahwa Turki di tangan saya akan bawa menjadi negara yang hebat kembali gitu. Yeniden Büyük Türkiye. Jadi kembali menjadi Turki yang jaya. Gitu. Berarti bisa dibilang semacam kalau di Indonesia tuh kayak ada GBHN kali ya, haluan GBHN gitu ya. Benar, haluan nasional. Dan Erdogan pun dari dulu sudah mencanangkan perencanaan dia. Secara sektor pendidikan seperti apa, sektor industri seperti apa, ekonomi, militer. Jadi dia melihat sampai visi 2023, visi 2053, visi 2071. Jadi beliau sudah mempersiapkan apa yang ingin beliau lakukan selama beliau jadi pemimpin. Yang mungkin nanti hasilnya tidak akan beliau rasakan. Iya, betul. Yang merasakan nanti generasi selanjutnya. Dan itulah yang membuat orang Turki itu masih percaya walaupun hari ini ya mereka harus sedikit mengencangkan ikat pinggangnya karena inflasi dan ekonomi, tapi apa yang ingin beliau usahakan, apa yang beliau kerjakan nantinya itu mereka cukup yakin dan percaya bahwa itu akan menjadi penyelamat mereka nantinya untuk anak cucu mereka. Betul luar biasa Bang Vicky. Iya Bang Vicky, sama teman-teman di sini juga penasaran nih. Erdogan itu kan sudah 3 periode menjabat presiden ya dengan yang kali ini. Tanggapan masyarakat Turki itu gimana sih Bang? Mayoritas masyarakat Turki gitu. Apakah mereka udah cukup bosan kah atau mereka masih tetap setia kah gitu secara garis besar gitu? Tentu ketika beliau menangkan pemilu ya otomatis mayoritas mayoritas dari rakyat Turki menginginkan beliau untuk tetap menjadi pemimpin, ya kan? Ya dengan apa yang tadi saya sampaikan soal bagaimana beliau mempunyai visi pembangunan, visi kemajuan, Yeniden Büyük Türkiye kembali lagi Turki yang jaya. Atau Turki Uzun Juyil namanya, atau Turki 100 tahun sejak pendirian Republik, yang dimana rakyat Turki ini betul-betul tetap menginginkan Erdogan sebagai pemimpinnya, walau tadi ada gempa, ya kan, walau inflasi yang sampai 80-170%, ternyata warga Turki masih menginginkan Erdogan sebagai pemimpin mereka tadi. Walau mungkin bukan buat dirinya, buat anak-anaknya nanti, buat cucunya juga nanti. Bahkan ya ada orang yang istilahnya tidak menyukai Erdogan, tapi ketika pemilu dia masih ingin memilih Erdogan. Luar biasa tuh teman-teman. Jadi mereka bukan istilahnya bukan simpatisan, tapi dia orang-orang yang mungkin secara personal nggak suka, tapi saya menginginkan stabilitas negara. Saya menginginkan negara ini tetap hadir, tidak ada konflik gitu. Karena beliau yakin sekuat itu Erdogan. Yang tadi saya bilang soal bagaimana dia menjadi secim janawar atau monsternya pemilu, pemilu karena gimana pun dia tetap memenangkan pemilu itu dan membuat negara jadi lebih stabil ke depannya secara ekonomi, secara secara perdagangan dan lain sebagainya. Karena Turki ini kan negara yang sekelilingnya musuh secara geopolitik secara geopolitik musuh. Jadi ini negara sedikit tidak stabil, otomatis banyak kepentingan sekelilingnya yang ingin merusak dari dalam. Gitu. Luar biasa. Berarti teman-teman kita baru paham ya bagaimana rakyat Turki ini melihat sosok presidennya sendiri, walaupun tidak semua dari mereka yang memilih Erdogan adalah simpatisan Erdogan gitu ya. Berarti ada perbedaan yang cukup signifikan dong antara Erdogan dengan dengan pemimpin-pemimpin Turki sebelumnya. Kalau kita lihat misalnya sejarah dari tahun misalnya demokrasi Turki itu kan baru mulai tahun 1950. Jadi dulu dari berdirinya Republik sampai 1950 itu Turki menganut sistem namanya satu partai tunggal. Satu partai tunggal. Itu sebelum 1950. Jadi
cuma satu partai, Yeah. ya, partai yang didirikan oleh Ataturk. Lalu karena ingin masuk ke NATO, karena ingin mencoba berbaur dengan Barat menginginkan demokrasi. Oh iya. Pada Turki Betul. dibuatlah sistem multipartai. Multipartai. Oke. Multipartai pertama itu ya ada apa namanya Partai Keadilan awalnya dipimpin oleh Adnan Menderes. Lalu setelah itu muncul partai-partai milih Selamet ya, partai dari setiap ideologi yang ada di Turki. Tapi mau berapapun banyak partai yang ada di Turki, 500.000 bahkan, ternyata Turki tidak bisa lepas dari nilai-nilai Kemalis. Oh. Tidak bisa lepas dari nilai-nilai sekularis yang ada. Karena apa? Iya. Karena Turki itu Ataturk meninggalkan dua lembaga yang bertugas menjaga agar stabilitas negara ini tetap tidak lepas dari Kemalis dan sekularis. Oh. Iya. Yang pertama hakim-hakim konstitusi. Hakim konstitusi. Yang kedua jenderal-jenderal militer. Jenderal-jenderal militer. Iya. Oh, berarti jenderal-jenderal militer ini mereka masuk ke politik atau Dia apa gimana? dalam tanda kutip menjaga dari luar. Menjaga dari luar. Jadi pemerintahan, militer dan apa namanya sistem peradilan begitu. Oke. Jadi ketika politik ini kan parlemen ya, sistem parlementer kan. Ketika politik ini banyak dari semua ideologi kan. Akhirnya kan ketika membuat pemerintahan harus mayoritas. Iya. Kalau misalnya mayoritas ini sudah mulai geser ke komunis misalnya, otomatis di negara nggak stabil, negara konflik, militer turun. Oh. Ditangkap, Iya. hakim konstitusi menjatuhkan vonis. Iya. Terjadi lagi misalnya militer setelah mengkudeta melepaskan lagi ke rakyat, bikin pemilu, bikin koalisi, mulai keadaan Islam Dikudeta lagi. Oh, nah, Erdogan itu berhasil membuat stabilitas politik yang menghilangkan pengaruh hakim konstitusi dan jenderal-jenderal militer. Oke. Jadi setelah kudeta 2016 itu Turki memiliki fase setelah dia dipecatnya hakim konstitusi, dihilangkannya jenderal-jenderal militer, Erdogan menjadi istilahnya one man power lah. One man power. Dan partainya AK Parti itu bukan partai ideologis. Oh ya. Iya, jadi kan tadi saya bilang ya partai-partai banyak nih. Iya. Karena ideologi Turki kan banyak. Betul. AK Parti itu mendobrak ideologi itu dan menjadi bahasa Turki itu Kitle Parti. Kitle Parti itu partai terbuka lah. Oh. Partai di atas semua golongan. Ya, artinya AK Parti ini tidak melihat kamu ideologi apa, tapi kalau kamu mau bersama dengan Erdogan, ya berarti kamu masuk dalam AK Parti. Itulah yang membuat saya menurut salah satu ciri kenapa Erdogan tuh bisa bertahan lama. Betul. Karena secara ideologi dia sudah selesai, tidak ingin beribut soal ideologi, tapi fokus kepada visi pembangunan, visi itu membangun kembali Turki. Ya sesuai dengan visi misinya Erdogan. Oh, sesuai juga dengan nama partainya ya. Betul. AKP artinya apa tuh Bang? Adalet ve Kalkınma Partisi, Partai Keadilan dan Pembangunan. Dan Pembangunan. Oh, berarti sesuai sekali dengan nama partainya. Ya, tentu saja. Berarti kalau misalnya tadi Bang Vicky bilang Erdogan ini bisa dibilang sebagai one man power, tapi setelah kudeta 2016 itu Erdogan seperti mengembalikan nilai-nilai demokrasi yang betul-betul demokratis ya Bang. Karena kalau kita lihat kan sebelum presiden-presiden sebelum Erdogan yang mana banyak terjadi kudeta yang dilakukan oleh militer, walaupun setelah tahun 1950 itu sudah Turki ini sudah dibuat menjadi negara yang demokratis, tapi pada prakteknya belum demokratis banget ya. Betul. Itu komentar itu pernah disebutkan. Oh ya? Ya, jadi dia bilang ister Beşüş Parti, ister Bin Parti katanya. Di Turki ini tidak akan bisa ada demokrasi selama dua lembaga tadi masih ada. Oh, itu pernyataan politikus waktu itu. Dulu dia bilang di parlemen seperti itu. Karena benar-benar orang-orang politikus di Turki waktu itu ya benar-benar tidak bisa berkuasa semau mereka, karena sedikit berubah langsung dikudeta. Bahkan Erbakan lebih sadis lagi, dia dipaksa dalam tanda kutip. Jadi waktu kudeta Erbakan itu moncong tank langsung ke parlemen, dikeluarkan parlemen, tapi nggak kudeta. Jadi dia bilang ke parlemen, wahai parlemen, itu bubarkan pemerintahan Erbakan. Kalau nggak saya masuk nih ke gedung majelis. Akhirnya semua koalisi selain Erbakan bikin koalisi baru. Nah, inilah koalisi yang dimana setelah koalisi ini ada, Erdogan muncul. Karena Erdogan hadir sebagai solusi di atas krisis kemarin itu. Karena bagaimanapun pemerintahan yang semua isinya beda-beda ideologi tidak akan pernah
stabil, betul. Karena semua punya keinginan masing-masing, punya kepentingan masing-masing. Tapi ketika Erdogan hadir menawarkan solusi, saya ingin memberikan ekonomi yang stabil, negara yang maju dan lebih sejahtera, langsung. Dan itu dibangun bukan dalam waktu 1 atau 2 tahun ya Bang Vicky ya? Betul. Tapi puluhan tahun mungkin puluhan tahun. Karena itu tadi, jadi Erdogan itu bukan, walaupun saya sebut one man power ya, betul. Dia sebenarnya bintang dari generasinya. Bintang dari generasinya. Jadi generasi Erdogan ini generasi terbaik. Oke. Jadi menterinya, orang-orang di pemerintahannya, tim tanknya, itu angkatan-angkatan beliau di tahun alumnus tahun 50 60-an. Dan itu teman-teman seangkatan beliau itu adalah bintang di generasinya. Ada yang jadi pengusaha hebat, ada yang jadi birokrat yang hebat. Tapi Erdogan menjadi bintang. Dia yang jadi presidennya, dia jadi perdana menterinya. Sebenarnya di sekelilingnya banyak orang-orang yang lebih pintar, misalnya Numan Kurtulmuş. Numan Kurtulmuş ini wakilnya Erdogan yang bahkan disebut sebagai bukan penerus ya, hatanya Erdogan lah. Erdogan mungkin Soekarno, kalau kita buat perumpamaan dia Soekarno, hatanya itu Numan Kurtulmuş. Numan Kurtulmuş ini wakil ketua umum partai, dia mengurusi semua urusan partai, sekarang jadi ketua majelisnya. Ketua majelis di MPR, di MPR sana. Maka saya lihat Erdogan ini bukan pemain satu orang, itu pemain satu generasi. Karena nggak mungkin kita bisa merubah sebuah negara kalau cuma satu orang. Betul. Rasanya ya. Itu kan pekerjaan satu generasi gitu. Generasi Erdogan ini, yang saya sebut generasi Erdogan. Generasi Erdogan ini yang menjadi titik balik kenapa Turki bisa sehebat itu hari ini. Dan ini yang masih belum diketahui orang banyak termasuk di Indonesia, teman-teman. Makanya kalau di Indonesia kan kita hanya mengenal sosok Recep Tayyip Erdogan, tapi ternyata di belakangnya beliau ada tim, mungkin bisa dibilang tim think tanknya, betul. Gitu. Dan semua di media dia punya di militer, terus juga intelijen. Dia punya perangkat bagaimana membuat sebuah negara ini kuat, begitu. Orang ini terpercaya beliau dan betul-betul mensupport beliau kemanapun beliau ingin pergi. Itulah yang disebut, saya bilang Erdogan itu bintang generasinya. Gitu. Luar biasa teman-teman. Ini baru ngebahas kulitnya aja nih tentang sejarah bagaimana Erdogan bisa memimpin sepowerful ini. Ini sudah makan waktu cukup panjang nih. Bisa 1 SKS kita kulik masalah ini ya. Insya Allah. Kan kebetulan ada program Sahabat Erdogan yang insya Allah launching sebentar ini. Betul. Mau anda sebut, saya sebut sama aja. Mungkin langsung dari pakarnya nih yang menjelaskan nih ke teman-teman semua. Jadi insya Allah Sahabat Erdogan, teman-teman semuanya akan melaunching program namanya Erdogan Leadership Academy. Erdogan Leadership Academy atau disingkat ELA. Luar biasa. Jadi kita di sana akan membahas betul bagaimana Erdogan itu menjadi seseorang pemimpin, perjalanan dia dari lahir sampai dia masuk politik, lalu gimana jadi bupati, kembali menjadi gubernur, setelah gubernur menjadi perdana menteri, atau konflik dia dengan partai sebelumnya, pola pikir, lalu visi misi yang beliau inginkan, lalu bagaimana beliau bisa merubah masyarakat Turki ini yang murni sekuler, gimana beliau bisa menghadapi masyarakat sekuler ini mencoba menjadi lebih sedikit Islamis, ya kan? Atau bagaimana meyakinkan orang-orang Turki ini menjadi kamu tuh bangsa pemenang, kita ini harus jadi negara yang hebat begitu. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas di situ. Banyaklah. Di sana juga ada tokoh-tokoh yang akan kita coba undang, baik dari Turki maupun dari Indonesia, dari Akparti, mungkin juga dari partai-partai lain, atau kalau dari Indonesia kita coba juga pemimpin partai politik Indonesia, kita undang untuk mengisi juga insya Allah. Dan tunggu saja nantilah kalau luar biasa. Berarti ini salah satu persembahan dari teman-teman. Oh ya nih Bang Vicky, ada satu lagi yang tadi luput kita bahas nih. Kita hampir kelupaan nih saking serunya ngebahas masalah sejarah Erdogan di sana ya. Jadi gini Bang Vicky, orang-orang banyak yang nanya nih terkait dengan Indonesia. Apa sih kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan ini dengan kaitannya dengan kondisi perpolitikan dan kehidupan berbangsa di Indonesia nih Bang Vicky? Apa sih nilai-nilai yang bisa kita ambil gitu? Menurut saya ada satu nilai yang bisa kita ambil dari Erdogan, yaitu bagaimana menjadi
pemimpin yang merangkul semua golongan. Merangkul semua golongan, walaupun itu beda ideologi. Betul, beda ideologi. Erdogan itu berhasil mendamaikan dalam satu kaum Alewi. Alewi apa itu? Alewi itu Syiah ya, minoritas lah. Oh, minoritas Syiah di Turki. Di Turki. Oh, ada ya? Ada. Oke. Beliau juga berhasil mendamaikan kaum Kurdi. Bangsa Kurdi atau etnis Kurdi. Oh, yang sering kali kalau misalnya kita lihat di media-media barat itu dijadikan bahan propaganda mereka ya, untuk membuat negara sendiri ya kan, untuk bangun Kurdistan itu. Jadi beliau itu berhasil menarik ya kaum beliau ini kan terlihat sangat Islamis ya. Beliau politisi Islam, politisi Muslim. Tapi beliau berhasil menarik pemilih-pemilih sekuler untuk tetap memilih dia. Pemilih minoritas untuk memilih dia, pemilih yang beda etnis memilih dia, karena beliau berhasil membangun narasi persatuan, membangun narasi jembatan persahabatan antar ideologi. Kita sama-sama duduk bareng ya, kita membahas untuk kemajuan negara kita, bangsa Turki. Indonesia harus seperti itu, dengan apalagi kita kan bangsanya banyak, suku banyak, walaupun tetap Jawa adalah kunci, tapi setidaknya kita perlu mempelajari itu, mempelajari bagaimana semua golongan suku, bangsa, agama Indonesia itu bersatu, betul-betul mempunyai visi kemajuan, visi kesejahteraan, visi keadilan, tidak ada yang terzolimi. Visi-visi ini yang harus kita ambil sebenarnya. Mudah-mudahan Indonesia kan punya visi 2045 ya. Ya itu bisa jadi pelajaran buat kita gimana Turki. Menarik. Ya itu tadi, bersatu, akhirnya menjadi negara yang stabil, berkembang, dan akhirnya menjadi Turki Raya lah, kita sebutnya Turki Raya. Indonesia juga harus jadi Indonesia Raya. Berarti kata kuncinya adalah persatuan bangsa, teman-teman. Jangan sampai kita terpecah belah, terkotak-kotakan seperti tahun-tahun yang sebelumnya ya. Gitu. Tapi satu hal lagi Bang Fikri. Kalau di Indonesia dulu beberapa tahun kemarin kita bisa melihat bagaimana masyarakat Indonesia seperti terbelah dua nih. Polarisasi. Apakah di Turki itu terjadi polarisasi yang sama ataukah ada tapi kecil skalanya atau bagaimana di Bang Fikri? Ya setiap pemilu pasti ya dengan segala dinamikanya. Kalau kita lihat 3 pemilu belakang ya, tidak terlalu paling kuat polarisasi di pemilu terakhir. Pemilu yang 2023 ini. Sebelumnya masih ada 4 calon, 5 calon, tapi sekarang karena 2 putaran ya, jadi betul-betul seperti dua. Pilihannya antara Erdogan atau bukan Erdogan. Betul. Tapi itu tadi, walaupun sudah terpolar seperti itu, dia tetap bisa memenangkan pemilu. Betul, luar biasa. Berarti itu dia yang kita bisa ambil ya teman-teman. Dan berarti betul bahwa ada polarisasi terjadi di Turki, cuman mereka masih bisa berdewasa dewasa dalam berpolitik itu teman-teman. Jadi kata kuncinya adalah persatuan bangsa dan dewasa dalam berpolitik gitu. Luar biasa. Suka saya jadi MC kalau luar biasa nih Bang Vicky. Ini kita kalau baru sekitar berapa menit tadi kita ini ya. Tapi ilmunya udah lumayan dalam nih yang dieksplor sama Bang Vicky. Insya Allah lah kita belajar sama-sama bagaimana mempelajari negara Turki ini secara mendalam. Erdogan mungkin secara politik bisa kita ambil, ya baik-baiknya kita ambil, kurang-kurangnya mungkin ada yang kita tinggalkan. Cuma yang penting apa yang terjadi Turki hari ini bisa jadi inspirasi buat Indonesia. Sesuai dengan tagline kita, sahabat menginspirasi. Terima kasih banyak nih Bang Vicky atas waktu dan insight. Oke teman-teman, ya itu aja tadi pemaparan dari Bang Vicky Rodiah mengenai siapa sih sosok Presiden Recep Tayyip Erdogan ini yang bisa menginspirasi, bisa dibilang menginspirasi jutaan masyarakat dunia ya, termasuk Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di podcast Sahabat Erdogan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Gule.